Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam kerangka kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mengakhiri judul iman dan janji-janji Allah, dan kita akan masuk satu bab tentang berkaitan dengan mengetahui kehendak Allah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Kami mengakui akan segala dosa kami dan layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus-Mu kami akan belajar firman-Mu. Biar akhirnya Engkau berkati kami dan para pendengar, sehingga kami boleh memahami tentang bagaimana mengetahui kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara dengan orang lain selalu ikutilah kehendak Allah. Bagaimana tanggapan saudara tentang pernyataan demikian? Kehendak Allah bagaimana? Yang mana dan bagaimana? Kadang-kadang kita berpikir bahwa kehendak Allah itu seperti mutiara yang terpendam, yang kita seolah-olah mau mencari dengan berbekal secarik kertas peta untuk mendapatkannya. Apakah demikian? Ataukah rahasia Allah disembunyikan untuk kita tidak mengetahui tetapi hanya diberitahu sedikit-sedikit? Atau kita mengikuti kehendak Allah supaya kita melakukan apa yang dikehendaki Allah bagi kita? Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, setelah saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan dengan Roh Kudus, apa yang menjadi keinginan saudara dan saya seharusnya? Seharusnya lah kita kemudian mengetahui kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan setiap hari. Hal ini kemudian kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Mari kita lihat bersama-sama sahabat Mentari, Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan oleh Paulus. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Jangan bodoh. Kata bodoh ini sungguh keras bagi saudara-saudara dan saya kalau kita dengar. Sebetulnya ini terjadi, pembicaraan ini karena melihat orang-orang Efesus dalam kehidupan yang lama yang selalu berbicara tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Percabulan dan sebagainya, kekejaman dan sebagainya. Kehidupan yang lama. Oleh sebab itu sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan, jangan seperti orang yang masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi, sebagai anak Tuhan, carilah, dikatakan di sana, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, berarti kita mencari kehendak Allah itu bagaimana? Tentu larinya kepada firman Tuhan. Karena Tuhan yang akan mengajar saudara dan saya tentang kehendak Allah itu. Coba kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 8. Yang dikatakan demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepada kamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Aku hendak mengajar. Siapa? Allah sendiri akan mengajar saudara dan saya. Menunjukkan kepada saudara saja jalan yang harus kita tempuh. Itulah kehendak Allah. Allah menghendaki saudara menempuh jalan yang benar. Allah menghendaki saudara menempuh jalan yang lurus. Allah menghendaki saudara dan saya mengikuti kepemimpinan Allah dalam kehidupan kita. Karena memang Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Tidak tahukah kamu rumah Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Oleh sebab itu, kita ikuti kehendak Allah sesuai dengan tuntunannya. Karena Allah akan memberi nasihat kepada kita. Dan mata Allah tertuju kepada kita. Karena Allah mengasihi saudara dan saya. Sejak saudara dan saya ditetapkan sebagai pilihan Allah. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 32 ayat 8 tadi. Allah hendak mengajar dan menunjukkan jalan. Berdekat dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan.
supaya Allah menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Dengar-dengaran suara Allah. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, bangunlah kehidupan bersama dengan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa ayat yang dinyatakan Allah mengenai kehendak-Nya. Dalam ayat-ayat ini kita akan belajar bersama apa yang dikehendaki Allah. Jadi Bapak Ibu, kemari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Itu salah satu kehendak Allah. Setelah saudara dan saya dikuduskan pada saat menerima Yesus, kiranya saudara dan saya bisa mempertahankan kekudusan itu dengan menjauhi percabulan, menjauhi hal yang tidak berkenan kepada Allah berkaitan dengan pengkudusan diri. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itulah kehendak Allah. Sehingga kita selalu akan dituntun oleh Allah memperbaiki kelakuan kita. Kemudian sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, ayat lain yang perlu kita lihat adalah dalam 1 Tesalonika pasal ke-5. Di dalam ayat ke-18 dikatakan, sukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah menghendaki saudara dan saya tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Kehendak Allah yang dinyatakan. Allah menghendaki saudara tetap bersukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah kita berdoa dan mengucap syukur atas segala yang diberikan Allah kepada kita. Apakah namun demikian selalu mulus perjalanan hidup kita? Pasti ada kerikil-kerikil yang menjadikan perjalanan kita terganggu. Pencobaan-pencobaan yang ada yang kita selalu alami. Namun Allah memberikan solusi bagi saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 15, hendaklah saudara dan saya selalu berbuat baik untuk membungkam orang-orang yang membuli saudara, menyinyir dan mencemooh saudara. Dengan buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita, orang akan terbungkam bahwa saudara dan saya melakukan kehendak Allah. Jangan khawatir, Allah senantiasa menyertai saudara dan saya, melakukan jalan yang dituntun oleh Dia, dan Allah menetapkan jalan yang lurus bagi saudara dan saya. Maka pemazmur bilang di dalam ayatnya yang Mazmur 40 ayat 9, dia menyatakan, aku suka melakukan kehendak Allah, karena Taurat Tuhan ada di dalam hatiku. Pemazmur selalu bilang, aku suka melakukan kehendak Allah. Biarlah saudara dan saya senantiasa juga suka melakukan kehendak Allah, karena itulah yang diperkenan Tuhan. Sumbernya dari mana kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan kehendak Allah sendiri? Allah menetapkan dan menempatkan hukum Taurat di dalam lubuk hati kita. Firman-Mu itu terang bagi jalanku, suluh bagi jalanku, terang bagi lakuku. Mari kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui kekuatan kita untuk melakukan kehendak Allah adalah dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Masih ingat Allah berbicara tentang pokok anggur? Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Allah menghendaki saudara dan saya menempel di dalam kehidupan bersama Tuhan. Seperti ranting tadi menempel pada pokoknya, sehingga dia berbuah banyak. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, lawan kita adalah iblis yang senantiasa mengaum-ngaum mencari saudara dan saya untuk ditelannya. Itu hanya bisa dilawan dengan kuasa firman-Nya yang ada di dalam diri saudara dan saya. Allah memberkati kita untuk selalu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau beritahukan kepada kami bagaimana seharusnya kami untuk senantiasa ingin melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau mengajari kami, Engkau menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami
untuk tetap bersama dengan Engkau, dituntun oleh Engkau, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami menghindari dari hal-hal yang tidak kudus. Mampukan kami untuk menjaga diri kami tetap kudus, untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang kudus, sebagai perserahan untuk kami mengetahui kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.